Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Alifia Ira dengan NIM 14076190067 dari Pendidikan IPS A tahun 2019. Saya akan membahas materi kelas 9 semester 2 mengenai masa demokrasi terpimpin. Saya akan membahas mengenai perkembangan politik, ekonomi, serta kehidupan masyarakat, terutama kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, sebelumnya saya akan membahas sedikit pengetahuan mengenai latar belakang demokrasi terpimpin. Setelah pergantian sistem pemerintah demokrasi parlementer, Indonesia mengganti sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Kemunculan masa demokrasi terpimpin dimulai sejak adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi sebagai berikut. Selain itu, masa demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Terdapat beberapa perkembangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah perkembangan politik. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer. Selanjutnya, kekuatan politik nasional memiliki makna partai politik tidak memiliki peran besar dalam pentas politik nasional. Politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Namun, pada kenyataannya Indonesia cenderung condong ke blok timur atau negara-negara komunis. Berbagai macam peristiwa yang terjadi mengenai politik luar negeri antara lain: yang pertama, Oldevo dan Nevo mengenai poros Jakarta-Peking dan poros Jakarta-Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang. Yang ketiga adalah Indonesia dalam gerakan non-blok yang memperlihatkan besarnya pengaruh Indonesia dalam gerakan tersebut. Yang keempat, ada konfrontasi dengan Malaysia yang berawal penentangan dari Filipina dan Indonesia terhadap Federasi Malaysia. Yang kelima, ada pembebasan Irian Barat dari Belanda. Pemerintah Indonesia melakukan konfrontasi total terhadap Belanda dengan puncak konfrontasi tersebut menghasilkan Trikora yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan. Yang keenam, ada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober terjadi penculikan dan pembunuhan perwira angkatan darat termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tersebut mengenai G30S menyebar dan menimbulkan kebingungan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk. Untuk mengatasi keadaan ekonomi, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang pertama, ada pembentukan Depernas sesuai penjelasan sebagai berikut. Yang kedua, ada devaluasi mata uang rupiah. Yang ketiga, ada deklarasi ekonomi. Dapat dilihat sesuai penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya, kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan sosial, yaitu yang pertama ada ajaran Nasakom dan larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya, penjelasan kehidupan pendidikan di masyarakat sebagai berikut. Yang terakhir, kehidupan kebudayaan, yaitu konflik Lekra dan Mani Kebu, penjelasan sebagai berikut.